rekan-rekan, Mas dan Bapak Ibu yang saya hormati. Pagi ini akan saya berikan sedikit introduction untuk sesi webinar SPI Asia Pacific yang bertema Innovation in Upstream Oil and Gas with AI and Machine Learning and Data Analysis. Sedikit pertama saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan journey hulu migas yang ada di Nusantara ini. Saya ingin sedikit memberikan sejarah ya, supaya kita punya fondasi yang kuat, yang memang ini berasal dari narasi yang kita miliki, yang ingin kita bangun supaya kita bisa sama-sama bersatu ya. Intinya tuh kita bersatu, bergotong royong ke depannya. Nah, kemudian kedua, saya akan memberikan introduction ke apa sih itu IOC SKK Migas. Saya kira banyak sekali yang mungkin belum mengenal betul apa itu Integrated Operation SKK Migas. Kemudian terakhir juga saya akan menyampaikan sedikit mengenai usaha untuk membangun sebuah ekosistem digital dengan mengandalkan hackathon AI ML migas untuk mendorong jalan atau operasi hulu migas yang berjalan, tapi juga dari kalangan universitas di mana ilmu itu terus berkembang, dan talenta digital itu sumbernya dari dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan ke depan itu sumbernya dari universitas, sehingga kami coba untuk membangun sebuah ekosistem yang akan bermanfaat ke depannya. Oke, let me share my screen. So I will connect three dimension first. Yeah, it is about our past, our current operation, reality, and strategic role of artificial intelligence in shaping our future. Let's begin with a brief reflection of our origin. So this is what I want to mention in first of all, that the key point that Indonesia did not discover oil in industrial era. Yeah. So we inherit it as part of our natural system. Jadi in our ancient Nusantara, oil spill existed widely across Java and Sumatra. So our ancient people observe and know the centuries before industrial drilling. The transformation began with this local knowledge was industrialized. In the late 19th century, Zilker recognized the commercial value of oil and gas in Sumatra, leading to establish of Royal Dutch Petroleum. From that moment, oil became a global commodity, and Indonesia became strategic contributor to global energy supply. And then in independence, Indonesia took control of its resources through Pertamina and under stewardship of SKK Migas. Today, formerly BP Migas, oil and gas become our pillars of national development and sovereignty. So, but today, however, we face a fundamentally different landscape. Our field is maturing, decline rates are increasing, new discovery are more complex and capital intensive. At the same time, we operate in a global environment that's shaped by energy transition pressure, investment competition, and rising expectation for efficiency and sustainability. In 2019, we established what we call Integrated Operation Center, and this is our milestone in digital transformation. This is aligned with what we are facing today, that we have many challenges in oil and gas, not just technical,
we have regulation, we have political challenge, also other challenge. But in this session, I'm going to focus on technical standpoint. That challenge can be grouped in 3 domains. First, subsurface uncertainty. Indonesia geology is complex with compartmentalized reservoir and limited high-quality data in our frontier basins. Second, operational complexity. We are dealing with high-risk drilling environment, declining reservoir performance, and increasing water production. Third, the system fragmentation. Data remain distributed across assets and operators, limiting our ability to make a fast and integrated decision at scale. So these challenges connected, yeah, they are interconnected, and addressing them are required not only better tools, but a different way of operating. So every major technical challenge in oil and gas is fundamentally a problem of data, uncertainty, and decision making. So this is where AI can answer this challenge. Yeah, for data we can use integration and cleaning and enrichment. Uncertainty, AI can provide probabilistic model, pattern recognition, and in decision making challenge we can use prediction, optimization, and automation. So this is where the integrated operation center SK Migas is being developed. IOC, or Stanford Integrated Operation Center, envisioned and implemented under SK Migas, represent a critical step toward national level integration across operating the PSC company. It enables visibility across assets, support real-time monitoring, and create foundation for coordinated decision making. However, integration alone is not sufficient. So next step, we move to intelligence. Artificial intelligence and machine learning provide the capability to transform data into predictive, prescriptive insight. In the subsurface domain, AI enables faster and more accurate seismic interpretation, improve reservoir characterization, and support identification of new exploration target. This directly contributes to increasing reserve and unlocking new discovery. This is what we aim to get the benefit of AI and machine learning. In drilling operation, for example, AI allows us to predict risk, optimize parameter in real time, reduce non-productive time in major field, and in reservoir modeling, digital twin can improve recovery factor and extend field life. At the system level, AI can also enable integration, structured and unstructured data. We know that there's LLM now, creating a single source of truth and support faster and more consistent decision making across the organization. So strategic implication is very clear. We are moving from industry that is resource driven, but today to one that must be intelligent driven. This kind of shift has a direct impact to our national energy resilience. Okay. I will go to the second topic about what is Integrated Operation Center SK Migas. IOC, we have many. The main purpose of IOC is for operational monitoring, also for digital collaborative environment. We can also use that for remote project integration, so we can optimize our cost by having everything centralized and online. But Integrated Operation Center is also used for international or local visit to attract investment. We used to our IOC forum for collaboration, also for digital panel and talks, and then in this room also, this is where AI and machine learning initiative and
and hackathon SK Migas is being started. Yeah. So this is IOC. For those who never been to IOC, you can yeah, feel free also to ask for a visit. Yeah, we can do it online or offline. With depends on the availability. So we have a visit from several university and also in hackathon. Yeah. And the last topic I want to share, it is about having a build an ecosystem of AI and machine learning in our upstream oil and gas industry. So this is our invitation to we have university that invited, yeah, more than 10 university that we are invited, but it's not limited only for 10 university. So we hopefully that 10 or 13, yeah, I think it's willing to share or willing to submit their innovation in this competition. Mungkin saya akan sampaikan beberapa tanggal-tanggal penting ya untuk bisa dicatat oleh teman-teman, baik dari mungkin grup yang baik dari mahasiswa maupun gabungan antara mahasiswa, dosen dan mungkin profesional yang masuk di dalam perguruan tinggi. Itu mohon dicatat di sini ada registrasi sudah mulai di 19 Maret, kemudian akan kita tutup di 17 April. Dan kemudian nanti ada online interview yang akan dilakukan dari tanggal 27 April sampai 22 Mei 2026. Perlu dicatat, di sini akan ada penjurian yang dilakukan oleh beberapa SME ataupun pakar dari across our PSC company, dari Pertamina, dari Medco, dari Petronas, dan ya operator-operator yang beroperasi di wilayah Indonesia. Para pakar kami minta untuk melakukan pencurian di sesi online interview ini. Itu akan dilakukan sampai tanggal 22 Mei 2026. Kemudian pada tanggal 10 Juni ini mungkin akan kami update kembali tanggalnya, akan ada acara final, baik, dan ini kita lakukan secara offline di Jakarta, kemungkinan bisa di SK Migas ataupun di kantor K3S, nanti akan kami sampaikan. Jadi kami akan mengundang dari proposal yang masuk, kami akan ambil beberapa proposal yang terbaik yang sudah mendapatkan penilaian, kemudian akan kami tandingkan kembali untuk mendapatkan pemenangnya. Nah, pemenang itu akan disampaikan, akan diumumkan dalam suatu acara yang lebih luas lagi. Itu saat ini kita sebut IOC Forum. Namun kita akan coba kerjasamakan juga nanti ke depannya, atau kita lihat kerjasama dengan kementerian yang lain ya, terutama misalnya Kementerian Riset dan Pendidikan ya tinggi, yang mungkin juga kami beberapa diskusi juga cukup tertarik dengan hal ini, sehingga akan coba kami leverage ke arah yang lebih luas ini. Jadi ini tanggal-tanggal penting yang mungkin teman-teman dari universitas bisa catat. Flyernya juga sudah tersebar ya. Kalau belum ada boleh
boleh di screenshot, ataupun di sini sudah saya berikan linknya atau QR code untuk pendaftarannya. Tujuannya kita mendapatkan ide-ide di sini itu untuk memperluas inovasi yang mungkin kalau di hackathon yang sudah berjalan saat ini kita mendapatkan ide-ide yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan yang nyata, challenge yang nyata yang saat ini dihadapi. Artinya di luar sana banyak sekali ilmu yang berkembang yang ada di universitas yang mungkin teori-teorinya juga semakin berkembang, yang mungkin inovasi itu bisa masuk ke dalam industri atau masuk ke dalam operasi yang sedang berjalan ini, yang mungkin belum terpikirkan oleh para operator itu. Sehingga kita memperluas, selain juga membangun talenta-talenta yang ada di universitas, sehingga pada saatnya nanti sesuai dengan kebutuhan human resource, kita juga mendapatkan tenaga yang siap, yang tidak hanya menguasai domain tapi juga menguasai AI dan machine learning. Karena seperti tadi yang di depan saya sampaikan, bahwa dengan AI kita bisa melihat sesuatu yang mungkin kita overlook dan kita juga bisa mengadaptasi perkembangan teknologi dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mungkin itu saja Mbak Uni yang bisa saya share terkait dengan sedikit latar belakang. Kemudian ada tadi pengenalan tentang IOC sedikit saja, mungkin gambar-gambar, mungkin a picture paint a thousand words saya nggak akan cerita lebih detail. Dan yang terakhir tentang hackathon. Mungkin itu saja Mbak Uni, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Ros. Tadi jadi pengen nyanyi ya. If a picture paints a thousand words gitu ya. Lagunya Brad. Anyway, teman-teman, terima kasih banyak ya. Sudah menyimak juga bahwa tadi Kak Ros juga mention mengenai jika teman-teman berminat untuk datang dan ke IOC, itu sangat dipersilahkan bisa langsung hadir dan bisa kontak ke Kak Ros kali ya. Begitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Silakan teman-teman mahasiswa yang masih curious mengenai IOC dan hackathon. Karena kan memang awalnya dibuat untuk preparation ya menuju hackathon level universitas. Silakan nih untuk teman-teman yang mau bertanya di sini. Oke, atau mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan ya, nanti kita bisa maju untuk ke present berikutnya. Nanti jika sudah ada pertanyaan, kita akan buka lagi sesi pertanyaan setelah sesi pertama presentasi ya dari Bang Ardian Nangkoda. Atau ada di ini nggak di chat box? Oke, belum ada. Nanti mangga silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Kita buka lagi sesi pertanyaan setelah presentasi dari Bang Ardian Nangkoda. Oke. So next we'll see a brief presentation from Bang Ardian Nangkoda, who will share some of the insights related to the data science in oil and gas industry. Okay, Bang Ardian, the screen is yours. All right, so thank you so much. Good morning. Assalamualaikum to everyone. Before I start, I think it's good to celebrate and then feeling grateful, whatever challenge that we have, especially across Middle East, where the geopolitics is still quite happening. But I personally see so far that the tension is quite decreasing. And then hopefully the peace will come very soon.
And then before I start, let me, give my appreciations and regards to SKK Migas, Bapak Joko Siswanto, Bapak Lucky Yusgiantoro, and also our colleague, our wonderful SPE Java Indonesia, Mas Rizky. All of you are really amazing. So thank you so much again for all of your participation, for your active engagement for our event today. And then, of course, last but not least, my deeply appreciation to Mbak Yunita, Dandi, and also our speaker today, Pak Dr. Joko, and also Pak Rosu and Pak Dr. Fauzan. So all of you are really amazing. We know that the current situation is not easy for all of us, of course, around the globe due to this geopolitical situation. So it's giving us a lot of learning, right, about the important things of the resilience in energy, including oil and gas. So without further ado, let me share to you my screen today, and then hopefully we can discuss much more detail. As mentioned by Pak Rosu earlier, that this participation or this initiative from SPE International is to support the Indonesia national aims to increase and enhance the in-house capability, in-house technology. And of course, in the end of the day, we would like to increase our oil and gas production. So don't forget, in that essence, the participation, right? The real active participations start from the policy, start from the, let's say, SKK Migas, the ministry, including the oil and gas company. And then most importantly, of course, our young future workforce is very important. So at least that's why we are here today from our side within the SP International Robotic and Autonomous Technical Section. We are a part of the SPE. We call it as a DSEA, so Data Science and Engineering Analytic. So don't be surprised that the petroleum engineering is very wide subject. And then we are very proud with with contribution from our members. We are very fortunate to have a volunteering spirit from our members around the world, and then hopefully all of our participants, especially student or professional, can gain some of the insight from our event today. So the main topic that I will share mainly is about the data science, right? So it's quite very interesting topics. And then before I start, let us start with the thinking, right? Start to observe what's going on within your left, your right, within our community. It turned out that we have seen in day-to-day basis the demand, right? The needs to have an access to a reliable Bang Ardian lost connection. Yeah, I think so, Mbak. Maybe current. fuel or to much more like needs on the oil and gas or energy side. So hopefully that's really understood among us. So that's Oke, Bang Ardian sepertinya lost connection ya Bang ya.
Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Can you hear me now? Bang? Oke. Halo, Oke, can you hear me now? iya. Sempat hilang, Bang. Bisa. Oke, Bisa sekarang bisa mendengar sekarang? sudah terlihat dan terdengar sekarang. Yeah, okay, all right. So let me turn off little bit my video so at least the access will be much more better. So, all right. So let us think the next situations where the oil contains a lot of meaningful proteins or materials for our day-to-day activity for our industry, right? So that's the fact where we need. So the next concern will be how, for example, the data science can help in particular of supporting the oil and gas industry, oil and gas activity, our mobility, and so on. So I will introduce the background, what is our and that, and of course, including the data science and data analytics as some basic of knowledge for us. How the data science can be used can be utilized Bang Ardian masih putus-putus suaranya. to support our oil and gas exploration. So how about now? Can you hear me? Yep, now is better connection. Okay. Yeah, okay. So this is a little bit about me. Right now, I live in Saudi Arabia, in Dhahran, where currently is under pressure of the geopolitics. In the same time, I work for as a trade for SPE International for the past 30 years. And in addition to that, I'm actively spending my time in a teaching, offering entrepreneurship sharing as a visiting lecturer or visiting professor in some of the university around the world. So let us start with the capitalizing. What kind of learning we can, see from our current geopolitics. So at least three highlights so far. The first one is the energy security. Either fuel or a fossil or renewable such as oil and gas, coal, renewable remain a very strong cornerstone for our economy. So this is something we have so far around. And then and second implication so far is the electricity security. So the resilience of energy systems are more important or more indispensable than ever to our current modern society. And then the third highlight where we can share Bang Ardian, so far suaranya due to the masih geopolitics putus-putus, is the Bang Ardian. data science are more, yeah, let me arrange something. Let's wait for a couple of minutes.
Ya, ya sepertinya memang due to some technical connections, kita perlu tunggu Dokter Erdian dulu ya Mbak Uni ya. Yap, tapi Namun ya, aman-aman kan dan dia di sana ya, nggak ada yang ya, mengganggu koneksi kan? ya akhir-akhir ini memang Safe way ya. Insya Allah apa namanya memang agak sedikit intens, namun ke depan Mm-mm. saya lihat tren globalnya sudah cukup mulai menurun, Mbak. Trump juga udah apa namanya simpan pelornya ya kan. Terus kita mudah-mudahan lah deeskalasi secepatnya. Semoga ya. Nah, suka berubah-berubah itu Bapak Trump itu dalam hitungan jam statementnya. Semoga aman buat kita Semoga ya. semua. Suka berubah-berubah itu Bapak Trump itu dalam hitungan jam statementnya. Semoga aman buat kita semua. Ya, ya mudah-mudahan dengan agenda SP Asia Pacific di Innovations in Upstream Oil and Gas ini gabungan antara IOC, SKK Migas, dan juga new skill in petroleum engineering itself and also in general engineering, AI and machine learning dan data analysis ini could enhance the strategies to mitigate the current situations. Ya, itulah pentingnya hackathon yang sekarang digalakkan oleh SKK Migas, Mas Rosu dan teman-teman, Mbak Uni juga. Itu yang sebenarnya kita address bagaimana fit in hackathon ini bisa develop teman-teman S1, teman-teman mahasiswa di Kadik, dan teman-teman profesional juga sehingga kita bisa sama-sama ke depan lebih baik lagi di Ya, data science ini. dan ini juga pertama kalinya SKK Migas mengundang teman-teman universitas untuk join hackathon. Jadi semoga berkenan juga ya untuk segala preparationnya dan juga semua ide-ide brilian dari teman-teman universitas bisa ditampung untuk keperluan mereka Halo. nanti. Ya Bang, di copy. Ya, kedengeran dokter? Ya Bang, Ya, mudah-mudahan sedikit aksesnya. di copy. Yeah, all right. Oke. So let me share my screen. Artinya koneksinya lagi jelek ya Mas Ardian ya. Iya, kayaknya lagi on off ya, Iya iya. Fauzan. Hmm. Beliau lagi di di mana di kotanya di mana ya di sana ya? Di Di Dahran, di Dahran, Oh Mas. Dahran ya. Ya, kami di Oke. Dahran, Saudi Aramco Dahran. Saya juga di Dahran di Kia VPM sampingan. Memang sedikit kadang koneksinya, Mas. Iya iya iya. Ya moga lancar ya Mas Dandi ya. Tapi di sana situasi aman-aman aja kan? Dahran? Ya, secara sipil kita masih oke. Kegiatan belajar mengajar, company work still still ongoing. Itu arahan dari pemerintah ya. Oke oke. Dokter Radin, apakah perlu dan dibantu untuk share screen-nya? Ya mungkin dari Mas Dendi kali itu materinya. Mm-mm. Biar nggak banyak beban koneksi kali ya di tempatnya Bang Ardian. Boleh, boleh. Kita konfirmasi dulu ke Dokter Radian. Hilang lagi ya?
Atau bagaimana kalau kita give time untuk Bang Ardian untuk membetulkan koneksi? Kita give time dulu kali ya. Jadi, Dandi, apa kita mau move dulu Ya, ke Pak Joko? oh nanti di switch gitu ya Mbak ya, Di switch aja kali ya? switch ya. Gimana? Jadi supaya Bang Ardian juga punya proper Ya, time di switch aja Mbak, nggak ya. apa-apa. Beliau mungkin prepare connection dulu. Fair ya, betul. Oke, boleh Begitu. Mbak. Mm. Bang Ardian, punten, nanti kita akan switch Bang Ardian sebagai speaker terakhir ya Bang ya. Untuk teman-teman, mohon maaf atas inconvenience connections ya. Oke, terima kasih atas in Indonesia upstream oil and gas industry. Mas Joko, please have your time. Thank you. Suara saya terdengar, Mbak Yunita? Dengar, Pak Joko. Terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi, mas-mas yang ada di Dahran. Selamat siang, Bapak Ibu, Pak Luki, dan pimpinan SKK Migas yang saya hormati, Pak Fauzan, Pak Rosu, Mbak Yunita. Selamat siang juga kepada rekan-rekan. Saya lihat banyak wakil-wakil dari universitas, baik itu mahasiswa maupun dosennya gitu. Saya lihat ada beberapa nama dosen, beberapa profesor saya lihat ada namanya di attendees. Perkenalkan, nama saya Joko Nugroho. Udah 25 tahun atau 26 tahun tepatnya sebenarnya bekerja di oil and gas. Diawali di Caltech Pacific Indonesia tahun 2000 sampai ke 2021 ya. Setelah itu alih kelola ke Pertamina Hulu Rokan, dan tahun lalu kami pindah ke Persero, jadi untuk mengelola artificial intelligence, machine learning, dan data science yang tingkatnya di level holding gitu ya. Kebetulan diminta oleh SPI dan SKK Migas untuk mengisi acara ini. Tentunya tugasnya adalah memberikan kisi-kisi gitu ya, sneak peek gitu ya bagi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, dan mentornya. Tentunya mungkin ada beberapa mahasiswa yang saya yakin nanti akan dibimbing oleh para dosen bagaimana nanti mengikuti hackathon, dan semoga nanti di materi saya akan memberikan gambaran mengenai apa aja yang bisa dipropos gitu ya, metodologinya seperti apa, dan mungkin nanti bisa ada kisi-kisi juri-juri biasanya pengennya seperti apa sih, itu mungkin semoga bisa memberikan gambaran. Saya mulai ya Mbak Yunita ya, materi saya. Sebentar, saya share. Oke. Jadi saya akan membawakan materi mengenai contoh-contoh penerapan AI dan machine learning di dunia perminyakan. Jadi kalau flashback bahwa semenjak tahun 2018 saya bekerja di Rokan
mana Merumbe dan Minas itu di situ ada suatu tim yang namanya tim Artificial Intelligence di bawah IODSG, Integrated Optimization Decision Support Center. Di situ tim ini fokus pada pengembangan AI dan machine learning untuk mendukung wilayah kerja Rokan. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2018 yang sebelumnya itu ada 1-2 use case, pada tahun 2024 2025 ketika saya meninggalkan tim tersebut sudah terdapat 30 plus use case yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan performa kinerja operasi di WK Rokan. Dan nanti ada beberapa akan kami sampaikan di sini. Oke, kenapa kok kita perlu AI ML ya, Advanced Analytics? Itu karena memang secara natural data itu akan membludak gitu ya. Jadi sampai 2020 itu terdapat 64 petabyte ya ini. Dan itu itu sudah diramalkan oleh John Naisbitt bahwa kita akan kebanjiran data, tapi kita lapar akan ilmu pengetahuan, akan insight-nya, akan knowledge-nya. Dan bagaimana cara kita mengharvest, memanen knowledge dari data itu dengan Advanced Analytics, yaitu AI, ML, DS. Kalau dilakukan secara manual, apakah mungkin? Ya mungkin, tapi perlu effort yang sangat besar sekali. Kita perlu tool atau teknologi untuk mendapatkan atau memanen knowledge dari data-data yang sangat banyak sekali. Oke. Ini saya yakin adik-adik mahasiswa, para dosen juga tahu, ini hanya untuk menyamakan frekuensi aja. Jadi terdapat beberapa level data analitik. Yang pertama adalah descriptive analytic, jadi hanya menjawab mengenai apa yang terjadi saat ini. Yang kedua adalah exploratory dan diagnostic analytic. Kenapa itu terjadi gitu ya? Bisa bersifat dashboard atau bersifat ad hoc analysis. Jadi nanti melakukan studi, terus melakukan correlation analysis, setelah itu membuat hypothetical question gitu, H0, H1 gitu, setelah itu membuktikannya. Yang ketiga adalah predictive analytic, jadi fokus pada apa yang akan terjadi, itu bisa forecasting, predictive, atau memakai machine learning. Yang terakhir adalah prescriptive analytic. 4 ini adalah jenis-jenis data analitik, dan inilah yang nanti akan juri gitu, di hackathon itu akan melihat terkait dengan hal ini. Tentunya semakin ke kanan atau semakin ke atas itu akan semakin nilainya lebih bagus itu. Jadi misalnya nanti proposalnya adalah membuat dashboard Pak mengenai performance suatu motor atau generator gitu ya. Itu tentunya nilainya akan lebih rendah daripada yang misalnya saya bisa menentukan mengoptimalkan motor listrik gitu ya atau generator sehingga dia paling hemat energi gitu ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin nanti bisa dikemas atau digunakan pendekatannya yang tepat sehingga bisa memberikan value yang lebih tinggi. Oke, tadi di awal Pak Rosu sudah menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya domain knowledge, dan ini memang penting. Jadi data science tadi Pak Dr. Ardian sudah menjelaskan sedikit mengenai data science itu akan sempurna jika dibangun oleh 3 komponen ini. Komponen pertama adalah domain knowledge. Domain knowledge adalah ilmu yang terkait dengan topik yang sedang kita research atau kita bangun. Setelah itu computer science, scripting, modeling, dan lain-lain. Setelah itu math and statistics. Nah, apakah ketiga-tiganya ini harus dimiliki oleh 3 orang berbeda? Tidak. Itu belum tentu. Jadi di kasus-kasus yang model kecil itu domain knowledge dimiliki oleh seseorang, misalnya domain terkait dengan generator tentunya mechanical engineer ya. Jadi mechanical engineer dia mempunyai domain knowledge terkait dengan generator, dia juga punya pengalaman atau pengetahuan mengenai bagaimana membangun model data science, dan dia juga embrace atau mempelajari mengenai statistik. Itu bisa dilakukan. Tapi di proyek yang besar yang menurut pengalaman saya itu memang ketiganya ini dimiliki oleh 3 expert yang berbeda. Nah, tentunya di sini nanti rekan-rekan mahasiswa yang mau ikut hackathon perlu memastikan bahwa timnya itu mempunyai representasi dari ketiganya. Contoh seperti nanti misalnya mau mengajukan usulan mengenai optimisasi
tadi mungkin generator gitu ya, atau power distribution, atau apa namanya subsurface optimisasi itu, tentunya domain knowledge-nya harus ada. Jangan sampai misalnya membuat model mengenai apa namanya pompa angguk ya, SRP, Sucker Rod Pump, itu ternyata representasi ilmu perminyakannya tidak ada. Itu tentunya menjadi nilai negatif jika itu terjadi. Begitu juga yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini agak unik ini, yang computer science ya. Itu karena sekarang itu banyak sekali apa namanya low-code no-code ya, LCNC yang ada banyak di apa namanya di dunia pemodelan gitu ya. Contoh seperti pakai Orange Data Mining gitu ya. Itu kan no-code itu. Jadi mungkin agak sedikit less critical gitu ya. Tapi tentunya dengan LCNC jangan sampai malah apapun dicoba. Saya pernah mendapatkan pengalaman ada seorang newbie gitu ya, mencoba-coba semua algoritma dengan brutal gitu ya, dengan brutal. Itu menurut saya sih agak berbahaya gitu ya. Jadi tetap perlu ada ilmu tersendiri bagaimana membuat model yang bagus. Oke. Oke, ini terkait dengan cabang-cabang ilmu AI ya. Jadi hanya menyamakan persepsi. Saya yakin adik-adik sudah mendapatkan di perkuliahan. Itu AI itu cabangnya adalah satu machine learning, yang kedua NLP, natural language processing gitu ya, text mining dan lain-lain. Vision, image recognition, object detection gitu ya. Terus object segmentation itu kan banyak di bidang vision. Optimisasi di sini bisa aja akan bermain mengenai misalnya terkait dengan fleet management ya, vehicle routing problem VRP itu ya, atau travel TSP, traveling sales person itu akan bermain di situ, atau scheduling gitu ya. Terus ada RPA, robotic process automation, expert system ya, ini yang agak jarang dipakai, tapi nanti ada salah satu contoh proyek kami yang memakai pendekatan expert system. Dan yang terakhir speech. Lah, apa namanya 7 cabang ini yang apa namanya salah satu yang bisa adik-adik rekan-rekan nanti gunakan jika mau memakai metodologi AI. Jadi misalnya nanti, saya mau membuat model atau solusi berbasis object detection, ya silakan gitu. Itu apa namanya menjadi salah satu contoh dari pendekatan AI. Oke, ini hanya sekilas saja. Saya yakin adik-adik juga sudah paham di perkuliahan bahwa ada machine learning itu terbagi dua ya, unsupervised. Bagaimana cara machine learning itu belajar itu ada dua, unsupervised sama supervised gitu ya. Unsupervised itu dengan data yang tanpa label, sedangkan supervised itu dengan data dengan target atau label gitu ya. Jadi itu yang saya yakin adik-adik udah tahu. Nanti pada waktu melakukan hackathon dengan pendekatan misalnya, saya pakai prediksi regresi untuk memprediksi harga minyak misalnya kayak gitu ya. Itu berarti regression gitu kan. Nanti pendekatan algoritmanya apa? Kenapa kok memakai algoritma itu? Seperti itu. Jadi harus paham apa namanya dasar teorinya. Oke. Sebenarnya ini ilustrasi mungkin bagi adik-adik atau rekan-rekan yang belum terlalu paham apa sih bedanya data science sama fundamental ya. Ini contoh ya. Kalau saya ambil contoh di atas adalah fundamental approach, memakai Darcy Law, hukum Darcy, mungkin teman-teman proses sama petroleum tahu ya. Darcy Law itu menghitung key rate dari K, mu, dan P. Jadi ada input, ada formulanya yang di atas Q sama dengan minus K dibagi mu delta P untuk menghitung Q. Jadi kita harus punya input untuk menghitung output. Data science itu sedikit berbeda. Data science itu berbasis data, historical observation itu ya. Berapa observasi yang harus dimiliki biasanya tidak bisa dibatasi ya, tapi lebih banyak lebih bagus itu ya. Itu rule of thumb yang lebih banyak lebih bagus. Dari historical itu ada input sama output ya. Kita tahu bahwa inputnya apa, outputnya apa. Kalau di sini berarti inputnya misalnya K mu P, kita punya outputnya adalah Q gitu ya. Setelah itu kita masukkan ke model, kita akan keluar yang namanya model, formula, atau knowledge atau insight gitu ya. Maksudnya apa ini? Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri dari sebelah kiri itu ada data, lalu itu kita buatkan
rumusnya gitu ya, rumus linear regressionnya. Jadi Y sama dengan A plus BX plus C gitu misalnya seperti itu. Y-nya apa? Y-nya itu berarti outputnya, terus yang sebelah kanan X-nya itu adalah inputnya seperti itu. Bisa juga bersifat knowledge seperti decision tree gitu ya. Jadi decision tree. Jadi dari data yang sebelah kiri itu kita ubah menjadi decision tree. Nah, gunanya apa? Gunanya kalau kita punya input baru. Input baru itu akan kita masukkan ke formula yang sudah dibangun tadi, mendapatkan output yang yang belum didapat gitu ya. Nah, bedanya atas apa bawah, apakah rumusnya akan sama? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau yang di atas pendekatan teorem, bawah pendekatan praktikal gitu ya, pendekatan empirik gitu ya. Jadi tentunya yang di atas dan di bawah akan sedikit berbeda gitu ya. Tapi memang pendekatan datanya tidak diharapkan untuk membuat precise gitu ya. Tapi pendekatan datanya adalah pendekatan yang namanya pendekatan gitu ya. Jadi tidak precise formula gitu ya. Oke, nah ini juga framework-nya ya Bapak, Ibu. Jadi rekan-rekan, itu framework yang biasa kita lakukan untuk data science namanya CRISP-DM. Ini hanya salah satu standar, banyak sekali standar yang lain. Tapi ini mau menunjukkan proses cara bekerjanya, bagaimana kita membangun suatu solusi data science atau machine learning. Tentunya yang pertama, yang sebelah kiri adalah business understanding. That's why kita perlu domain knowledge gitu ya. Business understanding. Jangan sampai kita nanti membuat use case terkait dengan misalnya ini ya, penjadwalan tanker gitu ya. Tapi tidak ada orang yang memahami apa namanya proses kerja di bagaimana tanker itu bekerja gitu ya, atau mengirimkan raw material atau crude oil ataupun produk gitu. Itu penting. Business understanding harus ada. Setelah business understanding kita harus memahami data. Jadi business understanding data. Ini loop. Jadi maksudnya adalah ketika kita data itu ternyata ada data yang kita tidak paham, kita harus balik ke business understanding. Sampai kita tahu semuanya. Setelah itu kita lakukan data preparation. Disinilah data engineering berjalan dan EDA berjalan. EDA itu apa? Exploratory data analysis. Saya yakin rekan-rekan sudah paham. Setelah itu modeling. Dan ini juga cyclic gitu ya, muter gitu ya. Kalau modelingnya ternyata nanti tidak bagus, kita akan balik ke data engineering. Siapa tahu dengan misalnya dengan PCA, proses prinsip komponen analisis, mengurangi feature itu bisa membuat model lebih bagus. Ataupun kita membuat data-data baru, data engineering, feature engineering yang baru sehingga modelnya lebih bagus. Setelah itu evaluasi, setelah itu deployment. Tentunya untuk konsep hackathon itu nggak sampai deployment gitu ya, tapi bisa memakai rencana gitu ya, rencana deployment walaupun masih hypothetically itu ya. Jadi hypothetically kita bisa membuat nanti di deploy seperti apa sih kayak gitu. Oke. Nah, ini yang saya tadi sudah singgung bahwa di Rokan Bapak Ibu itu untuk di Indonesia itu termasuk produksi terbesar ya, 166 ini beberapa tahun yang lalu. Saat ini mungkin 140, mungkin correct me if I'm wrong Pak Rasul ya. Udah setahun tidak bekerja di Rokan itu ya. Saya ingat saya 144 ya kalau nggak salah. Jadi produksi oilnya 144. Setelah itu ada berpuluh-puluh active drilling rig gitu ya. Ada 35 gathering station, ada 13.000 pipa, 13.000 kilometer pipa gitu ya. Setelah itu juga termasuk the largest steam flood project in the world. Jadi ada diinjeksikan sekitar 200 sampai 300 ribu barrel steam per day. Jadi ada proses dari kiri, dari pengangkatan minyak dari bawah tanah, saya itu sampai ke ujung kanan yaitu pengiriman, nah yang nanti akan dikirim ke refinery. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan exposure ya, mendapatkan kesempatan untuk membangun hampir di semua lini. Jadi membangun machine learning, AI dan data science solution dari ujung kiri sampai ujung kanan. Salah satu yang di list yang di bawah ya itu adalah walkover candidate selection, virtual well test, early value detection, scheduling optimization. Itu adalah contoh-contoh solusi DSAI ML yang digunakan di production process facility. Sedangkan yang sebelah kanan pipeline congeal prediction, bagaimana kita bisa memprediksi 8 hari ke depan apakah terjadi congeal, itu kita deploy di
pipeline. Setelah itu beberapa tahun yang lalu kita mendeploy drone 40 km yang langsung bisa mendeteksi apakah ada potensi pencurian minyak gitu ya, memakai AI gitu ya. Nah, di sebelah bawah kita juga tidak melupakan topik safety ya. Jadi safety ini penting karena kalau sampai terjadi insiden tentunya berimplikasi pada banyak hal gitu ya. Jadi kita juga tidak melupakan bahwa kita juga perlu membuat solusi DSAI untuk bisnis yang intangible tapi penting gitu ya. Oke, ini saya mau share mengenai salah satu use case yang kami bangun. Ini dibangun tahun 2000, awalannya di 2018 ya kalau nggak salah ya. Dan papernya sudah kita publish di IPA ya, di sebelah kanan. Jadi well test itu apa sih? Production test itu apa sih? Production test adalah aktivitas untuk mengukur sumur ini memproduksi berapa. Nah, karena di daerah Rokan itu sumurnya banyak sekali dan fasilitas pengetesan itu sedikit, makanya satu sumur itu hanya bisa dites sekitar 30-60 hari sekali. Itu tentunya membuat problem ya, karena sumur-sumur di Rokan itu mature, udah tua gitu ya. Jadi penurunan produksi itu bisa dalam waktu sekejap. Dan karena production test ini dilakukan hanya setiap 30 atau 60 hari sekali, makanya ketika suatu sumur itu mati menurun kinerjanya di tengah-tengah, itu tidak terdeteksi. Terdeteksinya sampai ada tes kemudian. Dan itu menunggu gitu ya. Jadi seperti ini kalau di gambar ilustrasinya, dia ditemukannya di sekitar bulan Agustus, makanya ada arsiran di situ di mana sebenarnya kita ada potensi untuk menghilangkan hidden loss di situ ya. Jadi ada penurunan produksi yang bisa kita deteksi lebih awal. Jika kita bisa mendeteksi lebih awal, tentunya kita bisa melakukan reaksi untuk melakukan workover atau well service sehingga sumur itu bisa beroperasi kembali dan menghasilkan minyak yang sesuai dengan yang diinginkan. Itu ya. Ini kita pakai pendekatan machine learning, input datanya ada yang bersifat statis, ada juga bersifat dinamis. Statis itu maksudnya apa ya? Dia berubahnya jarang. Contoh seperti equipment horsepower, equipment stages itu adalah pompa, spesifikasi pompa yang digunakan. Itu tentunya tidak dinamis karena sampai kita ganti itu dia tidak berubah. Tapi yang dinamis apa? Dinamis itu contoh seperti voltase sama ampere. Voltase sama ampere ini datanya real time. Jadi hampir tiap 10 detik itu ya terkirim. Jadi itu kita harus lakukan evaluasi. Kita lakukan feature engineering tentunya karena tidak mungkin kita melakukan machine learning untuk konsep ini kita tidak perlu melakukan secara real time karena yang kita perlukan adalah harian. Outputnya apa Bapak Ibu? Outputnya adalah sistem solusi machine learning ini bisa memprediksi barrel fluid per day. Jadi produksi sumur tersebut hariannya berapa? Walaupun tidak dilakukan production test. Gitu. Ya, keuntungannya apa? Keuntungannya tentunya kita bisa memprediksi atau mengestimasi estimasi penurunan performa dari sumur tersebut sehingga bisa kita lakukan perbaikan lebih awal gitu ya. Oke, sebelum lanjut ini tadi di slide-nya Pak Rosu sebelah kanan ada foto-foto, ada tulisan data science kalau nggak salah digital hackathon itu ya. Di situ ini adalah use case yang kita perlombakan saat itu. Jadi kalau nggak salah 2022 dan Bu Yunita juga ikut itu kalau nggak salah ya. Dan sayangnya Bu Yunita tidak menang pada waktu hackathon-nya itu ya. Itu. Saya apakah saya kasih kisi-kisi ke Bu Yunita, saya lupa. Tapi anyway, ini saat itu kita kasih kita kasih datasetnya, kita kasih kepada peserta training, tolong ini dibuatin prediksi BFPD-nya, silakan gitu. Nah, akhirnya kita dapat beberapa pemenang. Oke, lanjut ke case kedua. Case kedua itu terkait dengan object detection. Tadi sudah disinggung di bawah terkait dengan safety, gitu ya. Jadi di Rokan tuh operasinya sangat masif sekali.
terdapat 78 rig pada tahun 2023, dan rig ini Bapak Ibu suatu aktivitas yang sangat berisiko sekali, sehingga kita perlu memonitor memonitor kinerja safety-nya atau compliance safety-nya gitu ya. Jadi secara rata-rata di dalam rig itu terdapat CCTV ya. Setiap kali rig itu bekerja kita harus monitor, dan secara rata-rata itu yang dimonitor itu lebih dari 50, dan yang dilingkari itu Bapak Ibu itu rata-rata ada 50,3 rig secara harian itu online tapi tidak dimonitor. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu punya misalnya let's say punya satu TV itu untuk satu TV untuk satu CCTV. Anda harus punya 50 TV dan harus dipantengin kalau bahasa Jawa ya, dipantengin gitu kan tanpa berhenti. Tentunya ini tidak efisien tidak efisien gitu ya, tidak efektif gitu ya. Makanya kita perlu tool untuk memastikan bahwa 50 CCTV ini selalu termonitor. Makanya kita lakukan object detection untuk mendeteksi dua hal. Yang pertama adalah mendeteksi ketidak-compliant terhadap penggunaan PPI. Jadi ada safety helmet, ada safety glass, mask, hand glove, sama safety shoes. Ini dari 50 itu, CCTV itu akan dimonitor terus-menerus. Dan jika ditemukan incompliant, tidak comply, itu akan dikirim ke tim HSSE, Health Safety and Security Environment Team, untuk dilakukan follow up. Tentunya harapannya tidak lakukan punishment Bapak Ibu, tapi lebih ke arah mengingatkan kembali. Jadi misalnya di suatu rig ternyata sering ditemukan incompliant, tentunya tim HSSC harus melakukan aktivitas untuk meningkatkan awareness ya dari tim yang bekerja di rig tersebut. Ini satu case, satu feature. Feature kedua Bapak Ibu, ini yang lebih sophisticated, yaitu di rig itu banyak aktivitas pengangkatan beban ya. Jadi ada crane itu, dan di bawah crane itu ada crane itu berarti mengangkat beban ya, beban tergantung. Dan di bawah area beban tergantung itu seharusnya daerah yang tidak boleh dilalui oleh orang. Tapi somehow banyak orang yang juga tidak sengaja bekerja atau berjalan di bawah suspended load atau beban tergantung. Nah, ini kita gunakan CCTV untuk mendeteksi apakah ada orang yang berjalan di bawah beban tergantung. Sebenarnya kalau kita mau beli yang off the shelf ya, dari etalase market itu sebenarnya ada dua yang tersedia. Yang pertama adalah memakai lidar, pakai radar, jadi kita bisa tahu bahwa ada orang yang berjalan di situ. Tapi investasinya akan mahal sekali kalau kita pakai kamera berbasis lidar. Yang kedua adalah triangulasi, jadi perlu dua CCTV sehingga kita bisa tahu bahwa ada orang yang bekerja di suatu daerah yang itu somehow di bawah beban tergantung. Tentunya perlu investasi kembali karena harus membuat mendeploy dua CCTV untuk membuat triangulasi. Ya, ini hanya pakai satu CCTV Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya kita membuat inventory. Jadi kita membandingkan tinggi orang dengan dimensi dari crane boom atau crane equipment. Jadi kalau crane boomnya misalnya kalau dilihat di sini misalnya setengah 1 meter gitu ya, ternyata ada orang tingginya kita anggap 1,7 meter gitu ya. Itu selaras, berarti kita anggap dia sejajar gitu. Ini ada metodologinya, dan saya lupa apakah tim sudah melakukan mengajukan paten untuk pendekatan ini. Tapi ini bagusnya adalah pakai pendekatan memang tidak 100% akurat Bapak Ibu, tapi tidak memerlukan investasi untuk either kamera lidar atau second CCTV untuk membuat triangulasi. Jadi benefitnya ini penting juga untuk teman-teman rekan-rekan yang nanti melakukan mengajukan proposal, jangan cuma berhenti di model akurasi gitu ya. Oh Pak, ini error kami atau R square kita 0,95 gitu. Not that. Jangan sampai berhenti di situ. Tapi setelah digunakan hypothetically-nya apa? Oh gitu ya.
benefitnya apa? Baik itu berupa tangible ataupun intangible. Di sini benefit dari AI CCTV itu berupa intangible karena kita insya Allah bisa menambahkan safeguard ya untuk mengurangi potensi kecelakaan yang ada di lapangan. Oke, yang terakhir contoh pendekatan tadi, kalau saya tadi jelasin mengenai AI, salah satu cabang AI yang jarang itu adalah expert system. Tapi mungkin aja memang ini tidak applicable untuk rekan-rekan mahasiswa karena expert system itu bagaimana kita mengejawantahkan ilmu yang ada di dalam para ahli gitu ya, experts. Setelah itu kita tanamkan ke AI. Dan ini adalah Venus. Venus itu salah satu solusi yang menjadi pemenang. Oh ya, lupa saya. Yang nomor 1 tadi, yang terkait dengan virtual well test, itu saya lupa apakah pernah ikut hackathon-nya SKK. Yang nomor 2, yang ICCTV itu juara 1 hackathon yang pertama. Venus ini juara 1 hackathon tahun lalu, gitu ya, untuk di apa namanya kategori POC, proof of concept. Tapi ini sudah diimplement saat ini. Jadi bagaimana Venus itu mengejawantahkan ilmu reservoir management yang ada di dalam kepalanya para ahli yang ada di ROKAN untuk membuat suatu proses high grading. Jadi membuat kandidasi sumur-sumur mana yang akan direaktivasi ataupun di workover well service gitu ya. Jadi proses dari kiri kita mengambil data, setelah itu melakukan reservoir manajemen, menganalisa apakah itu ada di apa namanya flank atau di kristal kayak gitu ya. Setelah itu kita memilih job rekomendasi, setelah itu kita membuat analog search, mencari analog search terhadap sumur-sumur yang similar dan dilakukan apa ya job yang sama, similar yang dilakukan dalam waktu berdekatan. Kita terus melakukan evaluasi target reservoir. Setelah itu kita juga memastikan injection sama production line menjadi jangan sampai dia ternyata tidak berhubungan langsung dengan apa injection gitu ya. Jadi ada sumur injeksi, sumur produksi, terus kita melakukan di sini. Itu tentunya kontraproduktif gitu ya. Kita juga mengukur oil water contact. Setelah itu kita juga mencoba menentukan target interval perforasi. Setelah itu yang terakhir kita melakukan estimasi oil gain. Dan semua ini step ini 30 step Bapak Ibu yang sebelumnya dilakukan oleh orang mungkin satu kali mengevaluasi itu satu sumur itu mungkin perlu 4-5 hari mungkin ya. Ini sekarang untuk 2000 sumur dilakukan berapa hari Pak? 1/40 hari ya. 15 menit sampai 2 jam. Jadi untuk 2000 sumur itu bisa kita selesaikan dalam waktu 2 jam. Dan semua semuanya sudah muncul di sini. Setelah itu kita bisa sudah milih. Jadi engineer tinggal milih. Aku urutkan berdasarkan oil gain ya. Dia tinggal milih. Terus jika mau verifikasi sebentar, setelah itu ajukan apa namanya jobnya gitu ya. Oke. Itu yang 3 use case yang ada di ROKAN yang mungkin bisa menjadikan inspirasi Bapak Ibu atau rekan-rekan ya nanti untuk hackathon-nya seperti apa. Oke, ini hanya kemarin sempat mencoba melakukan sedikit literatur review gitu ya, pendekatan-pendekatan AI sama emerging trend di perusahaan-perusahaan minyak dunia gitu ya. Sebenarnya hampir sama, termasuk kami juga mencoba untuk matchkan dengan Pertamina dengan approach yang dilakukan oleh multinational oil gas company gitu ya. Itu hampir sama sebenarnya. Cuma memang beberapa perusahaan itu sudah mempunyai apa istilahnya ya, standar platform gitu ya. Standar platform gitu di dalam company-nya gitu ya. Tapi kalau di Pertamina kita mencoba mengapproach konsep yang namanya multi cloud itu, multi platform gitu ya. Jadi bisa saja anak perusahaan ini memakai platform ini, anak perusahaan yang lain memakai platform yang lain. Oke, kita coba literatur review lagi, rekan-rekan. Coba cari topik-topik yang saat ini tren di literatur. Itu ya, ini terkait dengan non-konvensional, jadi migas non-konvensional. Jadi migas non-konvensional itu ternyata akhir-akhir ini ada tiga topik yang cukup trending ya, lithology identification, reservoir evaluation, sama crack identification. Yang menarik terkait crack ini,
banyak yang pakai pendekatan in real time. Jadi data yang dari rek itu langsung dikirim dan dilakukan apa namanya klasifikasi litologinya gitu ya. Saya bukan yang jago di sini dan karena saya backgroundnya facility engineer, tentunya ini bagian teman-teman yang ada di geoscience ya. Apakah memang ini bisa dijadikan topik untuk hackathon nantinya gitu ya. Yang tren saat ini untuk pendekatan machine learning-nya itu ternyata banyak yang memakai hybrid sama multi layer gitu ya. Jadi ada dua hybrid. Kalau hybrid itu apa sih? Hybrid itu adalah beberapa algoritma dijalankan. Setelah itu nanti akan ada optimisasi algoritma. Di kasus ini yang sebelah kiri dari data-data well logging, seismic data itu dimasukkan ke beberapa algoritma. Setelah itu dioptimisasi pakai suatu algoritma dan mengklasifikasi litologinya gitu ya. Setelah itu dimasukkan ke proses yang selanjutnya, gitu ya, litologinya dimasukkan ke algoritma yang lain, yang sama mungkin ya. Setelah itu dilakukan selection. Kalau ini selection berarti bukan pakai weighting gitu ya, atau pakai weighting ya, kombinasi. Setelah itu ujungnya adalah memprediksi properti dari reservoir gitu ya. Oke, ini terkait dengan pendekatan yang konvensional. Jadi untuk measure oil itu kita ada dua ya. Pertama adalah simulation run sama nanti ada terkait dengan history matching. Di sini ternyata trendingnya itu ada yang namanya surrogate reservoir model itu. Kenapa ini penting? Karena mungkin rekan-rekan pernah terekspos dengan simulation software kayak SMG, Eclipse itu ya, T-Navigator itu kan. Kalau jalankan itu berapa lama Bapak Ibu? Bisa berhari-hari, berbulan-bulan ya. Saya masih ingat teman-teman yang terkait dengan surfaktan mau ngajukan ke SKK itu kan dibilang per segmen itu perlu 30 hari untuk selesai gitu ya. Itu 30 hari itu. Jadi surrogate ini diharapkan bisa tidak menggantikan ya dalam arti mempercepat gitu ya. Memang akurasinya atau apa namanya trust levelnya lebih rendah, tapi dia lebih cepat gitu ya. Jadi time to marketnya lebih cepat. Jadi dia diharap memakai machine learning untuk membuat simulasi dari suatu field gitu ya. Jadi ada 3 surrogate reservoir model, stability and phase split problem, sama black oil PVT property itu bisa. Silakan nanti saya yakin Mas Dandi ini kalau di-share link-linknya sudah ada, jadi bisa menjadi inspirasi rekan-rekan apa namanya kalau mau memakai metode ini. Siap, dokter. Oke. Yang terakhir ini literatur review terkait dengan history matching gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan history matching bisa pakai pendekatan ini. Yang apa namanya catch my eye ya, itu adalah yang terakhir Bapak Ibu. Jadi reinforced learning. Jadi reinforced learning itu seingat saya sangat jarang sekali diimplement di oil and gas gitu ya. Tapi ternyata ini ada paper yang terkait dari reinforced learning dan itu catch my eye. Dan akhirnya kami di tim melakukan riset kecil-kecilan gitu ya. Bagaimana kalau kita melakukan mereplikasi ini gitu ya untuk menyelesaikan suatu problem gitu ya. Jadi apa itu reinforced learning? Tadi udah dijelaskan ya sebelumnya bahwa ada supervised, unsupervised sama semi supervised ya. Tadi saya belum menyinggung semi supervised, tapi semi supervised di mana kalau kita punya label sedikit dan banyak yang unlabel, kita melatih berdasarkan yang punya label sedikit itu dan kita akan membuat apa istilahnya mengumpulkan yang unlabel, saya itu inference terhadap memakai solusi yang sudah dibangun memakai yang label. Model yang sudah dibangun memakai label, itu semi supervised. Nah, yang terakhir adalah reinforced learning. Gitu. Reinforced learning itu apa? Coba-coba Bapak Ibu. Jadi reinforced learning ini sangat boom ketika dibuat untuk AlphaGo gitu ya. Ketika AlphaGo itu bisa mengalahkan juara dunia gitu, itu memakai reinforced learning. Jadi reinforced learning juga digunakan pada waktu pembangunan LLM. Jadi reinforced learning itu maksudnya adalah
ini terkait dengan reinforced learning untuk simulasi water flood, Bapak Ibu. Saya mohon maaf banyak istilah-istilah apa namanya perminyakan ya. Nanti mungkin bisa apa namanya diskusi dengan teman-teman yang background engineering. Jadi pada waktu kita membuat